Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Tifaranis Aprilia, dengan NIM 2405092. Nah, di mata kuliah pemrograman berbasis objek game kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat sistem pergantian scene pada Unity. Jadi, contohnya kali ini kita akan membuat pergantian scene dari UI awal atau homepage ke bagian gamenya itu sendiri. Nah, langsung aja kita ke langkah-langkahnya. Yang pertama, di bagian project ini, kita bakal buat dulu scene baru yang nantinya menjadi UI awal atau homepage. Kita cari scene nest ini, kita klik kanan, lalu create scene. Nah, yang ini kita kasih nama aja main scene. Nah, setelah itu kita coba masuk ke scene yang kita buat. Save. Nah, udah ada scene-nya. Kemudian kita akan menambahkan dua scene ini ke build setting. Jadi kita buka file, lalu cari build setting. Nah, di sini kita tambahkan build add open scene, tapi kebetulan di sini udah ada dua scene ini, dan urutan 01 itu adalah urutan paling awal scene yang muncul gitu. Misalnya ada beberapa scene, lebih dari 1, lebih dari 2, bisa diurutkan sesuai kebutuhan di sini gitu, urutannya dari atas ke bawah. Karena di sini udah ada sesuai urutan, kita langsung close aja. Nah, kemudian pada scene yang baru kita buat ini, kita akan membuat canvas. Caranya di hierarki kita klik kanan, lalu UI dan cari canvas. Nah, oke. Sini udah ada kanvasnya. Kita mendekat dulu ke kanvasnya. Nah, kemudian pada kanvas ini kita akan membuat tombol atau button. Caranya di hierarki kita klik kanvas, lalu klik kanan pada kanvas, cari UI dan pilih button Text Max Pro. Nah, ini kebalik ya, kita pindahin dulu, kitanya pindah maksudnya ke depan kanvasnya. Oke. Nah, si button ini tuh bisa kita edit warnanya, tulisannya di inspektor. Misalnya kita mau ubah warnanya ini, di inspektor sini ada color, kita ubah warnanya. Misalnya mau warna pink gitu. Oke, udah berubah. Nah, untuk teksnya sendiri, klik panah di button ini, ada teks TMP. Nah, di sini kita bisa edit tulisan di dalam tombolnya. Misalnya kita bakal namain tulisannya mulai, karena ini adalah nantinya UI awal. Lalu di sini juga bisa diatur teksnya apakah mau normal, terus settingan-settingan lainnya, font stylenya juga ada, dan banyak lagi settingan buat si teksnya itu sendiri. Kita bakal pakai kayak gini aja, udah cukup sebagai contoh.
Nah, jadi nantinya si tombol ini tuh yang akan menjadi elemen interaktifnya untuk berpindah scene gitu. Oke, kalau udah, untuk menambahkan gambar atau desain yang misalnya udah dibuat ke bagian scene awal ini, caranya di bagian project kita impor dengan klik kanan, lalu import new asset, maka akan diarahkan ke file explorer. Terus cari aja desain yang udah kalian buat dan mau dimasukkan sebagai UI awal. Di sini aku bakal masukin ini aja, import. Nah, oke. Sini udah ada, tapi ini tuh nggak bakal bisa langsung ditempelin ke si kanvasnya gitu. Nah, cara masukin ke kanvasnya itu dengan kita ubah dulu si tekstur type-nya ke sprite 2D and UI. Nah, kemudian klik save atau apply. Oke. Kalau udah, di hierarki kita tambahkan UI dan image. Nah, kemudian sesuaikan ukurannya dengan besar dan bentuk kanvas yang udah tadi dibikin. Pas udah nutupin semuanya. Oh ya, bisa dipindahin juga ke belakangnya biar si buttonnya kelihatan. Nah, kemudian untuk mengisi gambar yang putih ini jadi gambar yang udah kita import, itu kita bisa ubah di search image. Tombol lingkaran ini kita klik, lalu di sini akan muncul pilihan gambar yang udah kita import. Nah, udah muncul ya di sini. Lalu kita bisa sesuaikan tombolnya atau buttonnya kita mau simpan di mana nih. Misalnya aku mau agak pinggir sini. Kita bisa lihat hasilnya di bagian game. Game kurang pinggir lagi. Oke, udah pas di sini. Nah, setelah itu kita akan mulai masuk ke codingan untuk pergantian scene ini. Nah, caranya di canvas kita add komponen. Oh, tapi karena sebelumnya udah ada si script perpindahan scene ini, bakal aku langsung drag aja ke canvas ini. Dari projectnya ini udah ada button handler. Oke, kita lihat di sini udah ada belum ada ya. Nah, udah ada ya. Kalau kalian belum bikin dan baru bikin, tinggal add komponen aja, terus new script, nanti akan langsung diarahkan ke script baru gitu. Karena udah sempat bikin, langsung di drag aja. Lalu kita buka. Nah, di sini aku mau sedikit ngejelasin fungsi dari struktur codingan ini. Nah, yang pertama itu ada using ini, itu tuh seperti biasa ya. Ini tuh fungsinya untuk mengimport namespace kayak class, method, fungsi yang udah dikelompokkan di dalam satu package dan bawaan dari Unity itu sendiri. Nah, kemudian di sini ada class namanya button handler. Ini tuh otomatis sama kayak nama scriptnya biasanya, yang mewarisi mono behavior tuh.
Nah, ini. Nah, kemudian di sini, di bawah sini itu adalah function utama untuk mengganti scene. Public void. Nah, si change scene ini nama functionnya atau nama metodenya, dan string scene ini adalah si parameter dari metode si change scene-nya. Kemudian di dalamnya ada scene manager load scene. Ini tuh ya sistem yang udah ada di Unity. Lalu kita isi parameternya sesuai dengan function yang udah kita buat, yaitu scene. Gitu, codingannya cukup simple. Nah, setelah codingannya kita masukin ke kanvas, selanjutnya kita masukin biar buttonnya bisa bekerja gitu. Nah, caranya di bagian button ini kita scroll ke bawah, ada bagian on click, kita klik tanda tambah, lalu ada bagian non object ini, pokoknya klik yang tanda bulatnya, kita ke scene, lalu karena tadi kita scriptnya disimpan di kanvas, kita pilih si objek kanvas ini, klik 2 kali aja. Lalu di bagian no function ini yang drop down, pilih button handler. Itu muncul karena kita udah bikin script button handler tadi. Nah, sesuaiin sama codingan tadi, berarti kita pilih yang change scene dengan parameternya string. Gitu. Nah, kemudian kita kasih nama untuk scene yang dituju. Scene yang dituju itu kita tadi sample scene. Oke. Nah, ini udah selesai untuk bagian yang main scene-nya. Oke, kemudian kita ke scene yang satu lagi. Karena kita mau bikin bolak-balik, sample scene, kita klik 2 kali. Jangan lupa di save dulu. Oke, agak jauh ya. Nah, kita ulangi langkah yang tadi, mulai dari bikin kanvas, UI, lalu kanvas, kemudian di kanvas kita bikin button, oke, buttonnya kita samain aja warnanya. Oke, terus teksnya kita bikin kembali. Tadi kan mulai ini. Nah, terus kita sesuaiin juga mau di mana si tombol kembalinya. Pengen agak di ujung gitu biar gak menghalangi layer gitu. Kan sih. Oke, udah pas kayaknya di sini. Nah, setelah itu pada hierarki sama langkahnya kita pautkan juga codingan yang tadi sama button handler, kita drag ke kanvas. Oke, udah ada. Lalu di bagian buttonnya kita scroll, kita tambahin di on click-nya. Di objeknya ini kita select, cari aja kanvas, di motion button handler dan change scene. Kita namain scene. Oke, kita save.
Oke. Nah, untuk langkah-langkahnya udah beres. Sekarang kita coba kita ke scene yang pertama dulu. Ke game mode. Nah, kita coba klik apakah bisa berganti. Oke, udah bisa berganti ya. Kita langsung diarahkan ke scene kedua atau sampel scene, dimana ini tuh bagian pemainnya yang kemarin udah kita bikin, ada animasinya juga. Dan begitupun sebaliknya, kita bakal bisa kembali ke main scene gitu dengan mengklik ini.